Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Aisyah Utia Rahman, Kepala SMP Negeri 3 Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dalam apresiasi GTK tahun 2022 ini, saya berinisiatif melaksanakan praktik baik dengan judul Pengelolaan Pembelajaran Berdiferensiasi di SMP Negeri 3 Telaga, Kabupaten Gorontalo. Di era milenial saat ini, menyikapi perubahan kurikulum dan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu semakin meningkat. Hal ini karena melalui pendidikan yang bermutulah, masyarakat akan memperoleh layanan pendidikan yang memuaskan, sehingga output yang diharapkan dapat dicapai. Output pendidikan dapat berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap sebagai hasil belajar yang menunjukkan profil pelajar Pancasila. Mendikbud melalui Kemendikbudristek meluncurkan program Merdeka Belajar. Dalam hal ini, selaku kepala sekolah, saya melakukan praktik baik dengan fokus pada kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola pembelajaran berdiferensiasi, baik itu di sekolah maupun pada kegiatan program guru penggerak. Dalam hal ini, melakukan praktik baik pendampingan bagi pengajar praktik sebagai fasilitator dalam memfasilitasi calon guru penggerak dan juga melaksanakan praktik baik sebagai instruktur bagi calon pengajar praktik. Selain itu juga, saya mengimplementasikan praktik baik dalam program The Asian School Leadership yang bekerja sama dengan Siameo Innotech tahun 2022. Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola tenaga kependidikan yang tersedia di sekolahnya. Berdasarkan pengamatan dan hasil evaluasi yang dilaksanakan, di antaranya adalah motivasi guru yang rendah dan belum memiliki kemampuan untuk berinovasi, serta masih terdapat guru yang tidak menunjukkan kreativitasnya dalam menyajikan pembelajaran, terlebih dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Data lain ditemui pada pelaksanaan supervisi kelas. Masih terdapat guru yang belum memanfaatkan media dalam menyajikan pembelajaran dan belum mengakomodir kebutuhan murid dalam proses pembelajaran. Selain itu juga ada beberapa permasalahan cara guru dalam menyajikan pembelajaran, baik dari administrasi pembelajaran, dalam hal ini bentuk RPP guru, dan juga cara menyajikannya. Dari penyajian RPP guru, belum nampak secara tertulis apa yang menjadi kebutuhan murid, maupun dalam RPP tersebut juga tidak dilakukan pemetaan yang bisa mengakomodir kebutuhan murid. Indikasi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kurang lebih 70% guru yang belum memahami bagaimana menyusun RPP berdiferensiasi dan penerapannya dalam pembelajaran. Upaya awal yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk mengantisipasi tantangan ini tentunya melakukan kegiatan dalam bentuk sosialisasi pada Bapak dan Ibu guru, bimbingan teknis dan juga workshop bagi guru, serta menerapkan sistem pendampingan in, on, dan in service bagi guru di sekolah. Dan selain itu juga memotivasi Bapak dan Ibu guru untuk memanfaatkan platform Merdeka Mengajar yang telah disediakan oleh pemerintah dengan menggunakan akun Belajar ID. Yang menjadi tantangan serta hambatan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini, yaitu guru harus tetap dapat bersikap positif, terus belajar dan berbagi pengalaman dengan rekan sejawat, baik di sekolah maupun di komunitas belajar. Saling mendukung dan memberi semangat dengan sesama rekan sejawat, menerapkan apa yang sudah diperoleh dan bisa menerapkan meskipun belum maksimal, dan terus berusaha untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelajaran yang sudah diterapkan. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek.
yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid yang bisa dilakukan melalui wawancara, observasi atau survei menggunakan angket dan lain-lain. Yang kedua juga merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, yakni dengan memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi maupun cara belajar. Dan yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Selain itu juga dalam mengantisipasi tantangan dan hambatan, kepala sekolah melakukan strategi dan langkah-langkah strategis tersebut. Pihak sekolah melibatkan unsur dinas, Dikbud, dalam hal ini pengawas sekolah, narasumber, dan juga guru senior yang berpengalaman dalam hal membimbing dan mendampingi guru dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi, baik secara administrasi maupun teknik implementasinya. Sebagai dampak dari pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan oleh guru di kelas, yakni setiap murid merasa diperlakukan dan disambut dengan baik, meski murid dengan berbagai karakteristik akan merasa dihargai, merasa aman, dan harapan bagi perkembangan belajar. Ada keadilan dalam bentuk nyata antara guru dan murid saling berkolaborasi. Di sisi lain, pembelajaran berdiferensiasi juga akan membuat siswa semakin giat dalam pembelajaran karena mereka mengalami sekaligus terjun langsung terhadap proses pembelajaran yang sedang mereka pelajari. Namun, di balik kebebasan siswa tersebut, guru juga harus melakukan kontrol dan memberikan tugas melalui lembar kerja yang sama pada tiap siswa dalam ruang kelas. Dampak bagi guru untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya, guru perlu membuat catatan perkembangan peserta didik dengan bekerja sama dengan wali murid sehingga dapat memetakan sesuai kebutuhan masing-masing murid. Guru harus mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional agar murid merasakan bahwa pembelajaran yang dilalui sangat menyenangkan. Dalam tugas sebagai kepala sekolah, saya juga berperan melakukan praktik baik tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini pada calon-calon guru penggerak melalui kapasitas sebagai pengajar praktik, fasilitator guru penggerak, dan instruktur pengajar praktik. Berbekal dari pengalaman saya dalam mengikuti kegiatan Asian School Leadership yang bekerja sama dengan Siameo Innotech, banyak hal dan pengalaman praktik baik yang dilakukan secara kolaboratif dengan kelompok kepala-kepala sekolah se-Asia Tenggara. Demikian video praktik baik tentang pengelolaan pembelajaran berdiferensiasi ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu kepala sekolah dan guru serta pemerhati pendidikan di tanah air. Semoga pendidikan di negara kita lebih baik lagi dan maju. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.